Enggak. Selamat pagi Pak dosen, kami dari Ukrida ingin mempresentasikan tentang narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Jenis-jenis menurut UU ada 3, yaitu golongan pertama, yaitu berisiko menimbulkan kecanduan. Yang pertama itu narkotika golongan yang berisiko menimbulkan kecanduan itu ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua itu narkotika golongan 2, berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya morfin, alfapridina, dan lain-lain. Yang ketiga itu golongan narkotika ketiga. Narkotika golongan ketiga memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah yang pertama itu sintesis. Pengolahannya rumit dan digunakan untuk sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian, atau amfetamin, metadon, dan dexamfetamin. Yang kedua itu semi-sintesis, yaitu pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara deekstrasi atau memakai proses lainnya, atau morfin, heroin, atau kodein. Yang ketiga itu alami, bersifat alami dan penggunaannya sederhana. Kandungannya kuat sehingga zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat, atau ganja dan koka. Selanjutnya ada penyebab penyalahgunaan narkoba. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba diantaranya itu yang pertama faktor kepribadian. Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan, gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Orang yang coba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba. Yang kedua ada faktor keluarga. Faktor keluarga itu dibagi jadi dua, ada kurangnya kontrol keluarga. Orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian di luar. Biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya. Yang kedua ada kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua, dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkoba. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Pengaruh teman atau kelompok berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau geng mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antara sesama anggota. Berikut ada faktor pendidikan. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Berikut ada faktor masyarakat dan komunitas sosial. Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas, dan susahnya beradaptasi dengan baik. Yang selanjutnya ada faktor populasi yang rentan. Remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, di mana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja mulai mencoba-coba narkoba sehingga menimbulkan berbagai macam masalah. Bahaya dan dampak terhadap kesehatan. Ada banyak narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antara lainnya itu
dehidrasi. Penyalahan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Yang keempat, kematian. Yang kelima, gangguan kualitas hidup. Perkembangan narkoba di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional atau BNN, ada 766 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan di Indonesia sepanjang 2021. Jumlah itu turun 8,4% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 833 kasus. Sementara jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.184 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu pun turut merosot 9,41% dibandingkan pada 2020 yang sebanyak 1.307 orang. Penurunan jumlah kasus dan tersangka narkoba melanjutkan tren 3 tahun berturut-turut. Sebelumnya, jumlah kasus dan tersangka narkoba sempat terus meningkat sejak 2009. Bahkan jumlah kasus dan tersangka narkoba mencapai puncaknya pada 2018. Ketika itu tercatat pada 1.039 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 1.545 tersangka. Adapun secara kumulatif penyalahgunaan narkoba di beberapa provinsi. Penyalahgunaan di beberapa provinsi tahun 2009 sampai 2021. Provinsi Sumatera Utara terdapat 520 kasus. Jawa Timur terdapat 545 kasus. Kalimantan Timur terdapat 441 kasus. Sumatera Selatan terdapat 336 kasus dan Jawa Barat terdapat 259 kasus. Selanjutnya ada upaya mengatasi narkoba di Indonesia. Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preventif atau program pembinaan. Pada program ini, yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Preventif. Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan, di mana program ini ditunjukkan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba, agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba, sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk penyalahgunaannya. Kuratif. Program ini juga dikenal dengan program pengobatan, di mana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.